Teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas gimana perawatan murai batu dari pagi sampai sore versinya Om Emi. Setelah burung gua keluarin, itu gua biasanya langsung kasih jangkrik kalau gua. Dan juga banyak yang bertanya gini, Om, burung saya ketika saya jemur baru 5 menit udah loncat-loncat. Seminggu misalkan gue perhatiin terus setelah jemur, wah coba dijemur hasilnya, wah burung tambah enak nih, ya udah lanjutin. Selama 30 menit gue liatin dia nggak mau mandi atau gimana, itu langsung gue jemur. Nah itu kalau burung yang udah agak gue kenalin karakter. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita, Fem Channel, bersama saya Fajrin dan Memi Riyadi. Teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas gimana perawatan murai batu dari pagi sampai sore versinya Om Emi. Ya, betul. Nah, di sini kan teman-teman biasanya masih banyak yang suka bingung juga nih, Bay, atau pengen tahu apa keseharian lu ngerawat murai itu pagi diapain, siang diapain, mungkin dari subuh ya, dari pagi subuh, pagi, siang, sore kayak gitu, Bay. Boleh diceritain gak nih buat teman-teman, jadi teman-teman nggak cuma dapat poin-poin dari video-video sebelumnya sekilas-sekilas doang, tang kayak gitu. Ya kalau gua sih gini, kalau ngerawat murai batu sebenarnya simple sih ya, simple. Jadi pertama gua burung itu gua embun sekitar jam setengah 6. Gua embun jam setengah 6. Nah ini untuk pengembunan untuk burung yang di wilayah-wilayah cuaca panas. Kalau yang burung-burung di cuaca dingin kan bisa kita keluarkan misalkan setengah 7 atau jam 7, iya nggak masalah. Nah setelah burung gua keluarin, itu gua biasanya langsung kasih jangkrik kalau gua kasih jangkrik. Misalkan kalau jumlahnya itu kan sesuai karakter yang udah kita jelasin kemarin-kemarin. Nah itu gua kasih jangkrik buat gantung, gua angin-anginin, biarin sampai gua nunggu matahari keluar. Ya setelah matahari udah keluar itu mulai gue jemur. Nah gue jemur, setelah gue jemur itu burung gue tungguin gue jemurnya. Satu ya maksudnya biar nggak ada yang ngambil ya, kedua takut ada kucing. Nah ketiga gue merhatiin karakter burung itu di penjemuran, durasinya berapa itu nggak bisa gue jadi patokan. Karena kenapa? Karena cuaca panas setiap hari itu beda-beda. Ada yang misalkan panasnya kenceng, ada yang panasnya biasa. Nah jadi gua perhatiin, nanti gua bakal tahu. Dan juga banyak yang bertanya gini, Om, burung saya ketika saya jemur baru 5 menit udah loncat-loncat. Nah biasanya burung yang itu kita perhatiin, burung itu memang sering kita jemur apa enggak. Kalau belum sama sekali dijemur, terbiasa, itu kita proses bertahap. 15 menit dulu. Nah, lama-lama seminggu tuh. Nah, seminggu lagi 30 menit. Nah, lama-lama bertahan. Kadang gue juga sering. Burung baru gue taruh abis mabung nih ya. Gue baru dapet burung, gue jemur. Burung loncat-loncat, Bay. Sekitar jalan 30 menit malah ngeparin sayap, malah nyaman ya. Nah, itu benar-benar harus kita perhatiin. Jadi nggak bisa, gue pikir gini, biarin dia ngelabak dulu, biarin. Nah, kecuali memang udah lama nih kita proses, misalkan dalam jangka sebulan, burung udah ngeplay enak dijemur, nah kita mainin galak, nah boleh coba kita rubah rawatan tanpa jemur. Nah kayak gitu, itu untuk proses penjemuran. Jadi setiap jemur itu enggak gue langsung gue gantung, gue tinggal, enggak, gue merhatiin burung itu dulu kalau belum tahu. Oh iya. Kalau buat burung, berarti buat burung-burung yang apa, jemur durasi itu sebenarnya udah ke tahap selanjutnya lah. Itu cocoknya dia setelah kita lihat di gantangannya. Iya, betul kan? Iya gitu. Tapi gue burung kalau udah dia tahu sejam dia udah mulai mangap, maksudnya nampar itu gue angkat, gue anginin. Nah setelah gue anginin juga burung gue perhatiin, ini dia gimana.
seminggu misalkan gue perhatiin terus setelah jemur, wah coba dijemur hasilnya wah burung tambah enak nih, ya udah lanjutin. Kalau misalkan burung kalau habis dijemur dia kayak apa Iya, nekuk Bang. leher, Iya. ngembangin bulunya kayak baru bangun tidur. Nah itu gue rubah rawatan besok tanpa jemur. Kalau dia makin gacor tanpa dijemur ya berarti gue rawatnya tanpa jemur. Jadi kayak gitu. Berarti kita ngeliat karakter burungnya juga ya, ada yang cocok-cocokan mau dijemur, ada yang enggak Nah ya. itu Betul kan udah kita bahas Iya, di penjemuran. betul. Nah jadi kan ini kan proses gua Harian. habis jemur kan gua angin-anginin. Nah biasanya setelah gua angin-anginin sebentar, itu burung yang main umbar gua masukin di umbaran, angin-angininnya. Kalau yang nggak main umbaran gua gantung, gua angin-angininnya. Tapi kalau yang main umbaran itu langsung gua masukin di umbaran. Nah di situ terserah dia mau mandi atau enggak. Nah, sorry nih, buat burung-burung yang tadi habis dijemur, habis dianginin, dia mandi atau gimana? Nah itu kalau gua lihat burungnya, Kalau burung yang belum kita tahu, yang belum kita tahu karakternya, itu gue biasanya udah gue bahas di yang tentang mandi dulu baru jemur. Berarti kalau lu baru dapat burung, berarti itu burung mandi dulu tadi Mandi. pas habis dimbunin ya. Nah, mungkin ya. dimbun, masukin keramba, itu setiap hari kan gue masukin keramba selama 30 menit gue liatin. Dia nggak mau mandi atau gimana, itu langsung gue jemur. Nah, itu kalau burung yang udah agak gue kenalin karakternya. Tapi kalau burung bener-bener baru dapet, itu tetap harus mandi gue paginya. Karena gue buat ngebangun faktor dia, gue mandiin, gue semprotnya bukan gini ya, tetap dipancing hujan, gue pancing biar dia mandi, nyebur, gue jemur. Pokoknya seminggu gue lakuin itu dulu. Nah, itu buat burung-burung yang baru dapet. Nah setelah itu, setelah minggu kedua itu baru gue masukin tetap setiap hari ke keramba. Nah itu terserah mau mandi mau enggak. Kayak gitu. Untuk di siang harinya sendiri itu burung-burung lu pas masuk kisaran jam berapa sih? Gua ngelihat kalau yang gua main kerodong itu setelah gua angin-anginin antara jam 10 sampai jam 11. Nah, itu jam 10 jam 11. Nah, buat yang main maksudnya gua kasih keroto, itu gua kasih keroto sebelum gua kerodong. Jadi gua masukin keroto, gua kerodong biar dia makan keroto di dalam kerodong. Nah, kalau buat yang schedule ada kerotonya ya. Nah, buat yang pas kita ngasih keroto, kan gua juga kan keroto udah gua bahas, ada yang harian, ada yang seminggu 2 kali. Nah, jadi pas habis burung yang kalau yang dia hariannya di ablak ya udah, ada yang di umbaran, ada juga yang gua gantung di dalam. Iya, di ablak di dalam rumah. Berarti yang di umbaran rata-rata emang ablak ya dia ya sampai agak sore ya. Iya, kayak gitu. Itu buat yang posisi ngablak di umbaran, tapi ada juga yang posisi ngablak nggak di umbaran, di kandangnya. Iya, disangkar dia sendiri di berarti dalam. Buat burung-burung yang di kerodong itu dia istirahat dong sampai sore. Istirahat. Nah untuk masteran gua 24 jam nonstop gua, tapi suaranya lirih aja, jangan terlalu kencang. Nah dibantu kan sama masteran hidup. Iya, jadi gua kalau MP3 itu 24 jam. Untuk siang oke lah, siang kita lewatin lah ya. Kita udah tahu lah yang di ablak pakai kandang sangkara sendiri, ada yang diablak di umbaran. Terusnya kalau yang di kerodong dia istirahat. Nah di sore harinya ini lo ada kebiasaan tersendiri nggak untuk merawat cimurai? Kalau untuk sore sih gua jadi gua pilih ya burung-burung yang memang mesti harus banyak keluar sore. Jadi kadang ada burung yang gua kerodong tapi kondisi dia masih kayak agak biras. Nah itu gua keluarin, gua gantung biar dia terbiasa ngeliat orang. Jadi gua angin-anginin, gua kasih makan. Tapi kalau yang udah tahu karakternya nih, misalkan gua kasih jangkrik, gua balik kerodong lagi. Kayak gitu. Ada beberapa burung yang memang harus keluar, ada beberapa burung emang yang harus tetap istirahat gitu. Paling yang ada juga yang keluar buat mandi sore gitu. Ada beberapa burung juga yang emang mandinya harus sore kan? Iya sore. Biasanya gua kan ngeluarin di sekitar antara gua tergantung waktu ya. Kalau misalkan gua nggak sibuk itu jam 3 udah gua anginin, karena kan
gua harus nyiapin beberapa burung kayak gitu. Berarti patokan waktunya di lu paling cepet jam 3:30-an udah pada keluar ya? Iya, jam setengah 4 tuh pokoknya udah burung ada yang gua keluarin, ada yang mau langsung gua kasih makan aja kayak gitu. Nah, Berarti sampai jam 5, jam setengah 6 lah ya? setengah 6 lah gua rapi, setengah 6 gua udah santai. Nah, karena gua juga kan nggak pernah mandi malam, paling terakhir mandi sore semua lah, ibaratnya gitu. Ada tips tersendiri nggak nih Bay buat perawatan harian lah, ibaratnya buat teman-teman kayak gitu? Ya dari perawatan harian ini kita maksudnya bakal lebih kenal karakter burung kita, karena kan kita pendekatan lah ibaratnya nih burung maunya bagaimana. Jadi dengan perawatan kayak gitu burung seminggu itu enak enggak. Betul. Jadi gitu, kalau misalkan nggak enak, nah bisa kita rubah. Yang tadinya misalkan dijemur kencang dia bagaimana, dijemur sebentar bagaimana, nggak dijemur bagaimana, tetap kita harus perhatiin. Dan buat yang coba gue mau main umbar kayak gimana burung, kadang ada yang loyo kok habis umbar nggak gacor, Betul. berarti jangan. Kalau misalkan di umbaran dia seneng ngeplay nah itu nggak apa-apa, lanjutin kayak gitu. Oke teman-teman, jadi rangkumannya sebenarnya perawatan OMMI itu simple. Iya, simple, gampang. Tergantung ngikutin karakter si burung, dan beberapa yang gua tahu di sini juga lumayan ada 5 atau 6 burung. Itu perawatannya emang beda-beda teman-teman. Jadi tadi udah dijelasin Iya. kan. Kayak gitu. Nah kalau untuk yang masalah pekerja udah kita bahas ya, Iya. Bay. Jadi kita nggak bahas di sini. Kalau Kayak gitu. yang masalah perawatan Buat pekerja. buat pekerja kan Iya. udah ada sendiri tuh di konten yang lain. Iya, Udah gitu. kita buat juga gitu. Ini teman-teman. maksudnya rawatan yang umum Ya, gitu. perawatan umumnya. Gitu aja teman-teman video kali ini. Kalau ada yang mau dikomentarin, boleh dikomentarin di kolom komentar. Terus kalau ada teman-teman problem-problem murai batu, kali ada yang sama-sama kita, nanti kita bakal angkat ya baik sesuai Iya. pengalaman kita kayak gitu teman-teman. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.